Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mari saya mengajak semua jemaat, nanti kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama, kemudian kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Sudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi keesokan harinya, ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang masuk ke kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggetarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita. Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel? Jawab raja-raja itu, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita. Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik ke langit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dari firman Tuhan 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12 ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama di masa kini. Dari berbagai banyak hal yang positif yang bisa kita ambil untuk hidup berjemaat dan bergereja di masa kini. Dari teks kita hari ini, kita mendapatkan dan menjelaskan juga kepada kita bahwa sekalipun umat Tuhan itu dikalahkan bangsa Filistin dan mereka lari tercerai-berai, padahal tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Namun toh sejarah kita membuktikan bahwa umat Tuhan dikalahkan oleh orang Filistin. Faktanya menyakitkan bahwa sekalipun tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka, namun nyatanya penyertaan Allah tidak menyertai mereka dan tidak melakukan apapun ketika mereka menghadapi masalah, dan bahkan mereka menelan kekalahan yang cukup besar. Dan tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah harus dirampas dan dibawa oleh orang Filistin. Ada dua pertanyaan yang bisa kita renungkan di masa kini. Yang pertama, apa yang membuat lambang kehadiran dan penyertaan Allah tidak menyertai umat Tuhan? Dan yang kedua, menyatakan bahwa Allah dapat membela dirinya sendiri dan tidak perlu dibela karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari pertanyaan yang pertama, di masa kini kita dapat belajar sebagai umat Tuhan bahwa yang membuat kehadiran Allah dan penyertaan Allah tidak menyertai umat Tuhan, sekalipun kelihatannya mereka berada di tengah-tengah tabut Allah, itu dikarenakan umat Tuhan sering menjadikan kehadiran Tuhan hanya sebagai jimat.
Kalau kita belajar dari bangsa Israel karena kekalahan mereka terhadap orang Filistin. Layaknya lampu ajaib yang akan memenuhi segala permintaan mereka. Maka kita dapat melihat bagaimana cara mereka memandang dan melakukan tabut Allah itu dengan keliru tanpa petunjuk Tuhan. Ditambah dengan kelakuan para imamnya yang bertindak kejam dan mencemari korban persembahan. Maka tidak heran kalau umat Tuhan itu kalah dan tabut Allah itu dirampas. Dari sini saja kita dapat belajar bahwa dikala kerohanian umat Tuhan itu merosot dan takut akan Tuhan hanya dijadikan jimat atau sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan moral umat Tuhan juga akan merosot, amburadul, dan membawa mereka kepada kehancuran. Yang kedua, kita belajar bersama di masa kini bahwa Allah tidak bergantung kepada manusia dan Allah tidak perlu dibela oleh manusia. Allah dapat mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebanyak apapun orang yang ingin melawan Allah, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Meskipun tidak ada satupun umat Tuhan yang bersama-sama dengan Allah, Allah dapat melakukannya sendiri dan menunjukkan bagaimana caranya bahwa tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang seperti dirinya. Sekalipun tanpa campur tangan manusia, dia tetap Allah. Tidak ada satupun dewa-dewa atau apapun namanya di bawah kolong langit ini yang seperti dengan Allah umat Israel. Tanpa kehadiran umatnya sekalipun Allah dapat menghancurkan musuh-musuh umat Tuhan dan membawa kegemparan dan ketakutan di tengah-tengah kediaman musuh sekalipun. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bergantung kepada manusia, dan Allah yang tidak perlu bantuan juga dari manusia untuk dibela. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu dan sanggup mengalahkan setiap musuh tanpa campur tangan manusia sekalipun. Karena dia adalah Allah, maka kita sebagai umat Tuhan hari ini patut bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan Maha Kuasa. Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat belajar bersama dari renungan hari ini bahwa di saat kerohanian umat Tuhan itu merosot, sikap menghormati, takut akan Tuhan hanya dijadikan jimat atau mantra keuntungan diri sendiri. Maka dapat dipastikan juga kehidupan moral umat Tuhan juga sangat jauh merosot. Maka hari ini kita belajar bersama bahwa jangan jadikan nama dan kehadiran Tuhan hanya sebagai alat jimat atau mantra untuk pelaris dan mencari keuntungan pribadi, karena Tuhan tidak berkenan untuk menyertai hidup kita. Yang kedua, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang tidak perlu dibela oleh saya dan saudara sebagai umatnya, karena dia Allah yang dapat membela dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada umatnya. Maka dari sini kita belajar mau dibela atau tidak dibela oleh kita, dan ada atau tidak adanya saya dan saudara, tidak masalah bagi Allah, tidak masalah bagi Tuhan, karena Tuhan tidak bergantung pada hidup saya dan saudara. Kita yang semestinya sebagai umat Tuhan yang harus mencari dan bergantung penuh, bergantung dengan benar, karena tanpa Tuhan kita binasa, seperti yang digambarkan oleh renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa kami punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati kehadiran-Mu Tuhan dengan cara yang benar, dan ajar kami untuk memperbaiki kehidupan rohani kami. Mari Tuhan pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa, teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.